Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 bersama saya, Ibu Arapa. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat seru, yaitu yang bertema belajar Pancasila dengan menyenangkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak hebat, semoga kita semua siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Yuk kita mulai. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu Arapah ingin mengajak kalian memikirkan beberapa situasi yang mungkin pernah kalian temui di sekolah atau lingkungan sekitar. Yaitu, kalau ada teman baru di kelas yang berbeda kebiasaan atau latar belakang dengan kalian dan terlihat kesulitan menyesuaikan diri, apa yang akan kalian lakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan scan QR Code atau klik tautan yang ditampilkan di layar, kemudian tuliskan jawaban kalian pada kolom yang telah disediakan ya. Pertanyaan berikutnya, pernahkah kalian melihat atau mengalami sikap saling menghargai, membantu, atau bekerja sama di lingkungan sekitar? Coba ceritakan. Nah, kalian juga dapat menjawab pertanyaan kedua ini dengan cara scan QR Code atau klik tautan yang ditampilkan di layar, lalu tuliskan pengalaman kalian pada kolom jawaban yang telah tersedia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang hubungan antar sila dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami bahwa setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, serta mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah hafal kan kelima sila dalam Pancasila? Tapi tahukah kalian, ternyata sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri loh. Pancasila terdiri dari 5 sila yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima sila tersebut saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling mendukung. Karena itulah, satu sila tidak dapat dipisahkan dari sila lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta sebagai salah satu perumus Pancasila, bahwa hubungan antar sila dalam Pancasila sangat erat, saling berkaitan, berangkaian, dan tidak berdiri sendiri. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah memahami bahwa kelima sila dalam Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Mari anak-anak, kita pelajari lebih lanjut mengenai makna dari sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki 6 agama dan beragam kepercayaan yang dilindungi oleh negara. Dalam menjalankan ibadahnya diberi kebebasan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu, bagaimana cara penerapannya? Nia, besok kamu ikut pramuka tidak? Tidak Rani, karena besok aku harus beribadah. Oh begitu ya, jangan lupa izin kepada Bu Guru ya. Iya, terima kasih ya Rani. Sama-sama Nia. Nah, itu dia salah satu contoh dari penerapan Pancasila, sila pertama. Kita harus saling menghormati teman yang agamanya berbeda dengan kita, jangan mengejek atau mengganggu teman saat mereka beribadah. Kita juga tidak boleh memaksa teman untuk ikut agama kita. Kalau kita saling menghormati, suasana di sekolah dan di rumah akan menjadi damai dan rukun. Nah anak-anak, selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila kedua ini menunjukkan hubungan antar sesama manusia. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga terjalin hubungan interaksi antara satu dengan lainnya. Lalu bagaimana sih cara penerapannya? Aduh, sakit. Putri, ayo aku bantu ke UKS. Makasih Caca, kamu baik banget. Sama-sama, namanya juga teman, harus saling membantu. Nah anak-anak, itu dia salah satu contoh dari penerapan Pancasila, sila kedua. Kita harus saling menolong teman yang sedang kesusahan. Dengan membantu, kita bisa membuat teman merasa senang dan hidup di sekolah jadi lebih rukun dan damai. Nah, selanjutnya anak-anak, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menunjukkan adanya keberagaman di Indonesia yang harus dijaga keutuhannya agar terjalin persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada merupakan bentuk kekayaan bangsa dan dapat menjadi sumber kekuatan untuk selalu bersatu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Aira, aku dari Jawa, kamu dari Sunda, tapi bisa tetap akrab ya? Iya dong, kan kita semua saudara sebangsa. Itulah indahnya Indonesia, beda-beda tapi tetap satu. Nah, itu namanya Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, itu dia salah satu contoh dari penerapan Pancasila, sila ketiga. Kita tetap harus berteman dengan teman yang berbeda suku walaupun asal daerah dan bahasa kita berbeda. Kita harus saling menghargai dan tidak memilih-milih teman. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung semangat bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Sikap pada sila keempat mengutamakan persatuan, kekompakan, dan kebersamaan yang bertujuan mewujudkan musyawarah mufakat. Bangsa Indonesia menganut musyawarah mufakat sehingga selalu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Segala keputusan yang diambil harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, berikut ini contoh penerapannya. Alia, besok kita mau pilih ketua kelas ya? Kamu udah tahu mau pilih siapa? Belum sih, tapi kata Bu Guru kita harus pilih dengan musyawarah, bukan karena temenan aja. Betul sekali Alia, kita pilih yang paling tanggung jawab dan adil ya. Setuju, itu baru namanya musyawarah, seperti di sila keempat. Nah, anak-anak hebat, itu dia contoh penerapan Pancasila sila keempat. Kita harus selalu mendengarkan pendapat teman-teman saat bermusyawarah dan bersama-sama mencari keputusan yang terbaik. Setelah keputusan diambil, kita harus menghargai dan menerima hasilnya walaupun tidak selalu sesuai keinginan kita. Dengan cara ini, kita bisa hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menunjukkan adanya semangat dalam bersikap adil kepada sesama. Semangat tersebut harus ada dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, kita juga harus saling bergotong royong. Hana, kamu bawa pensil 2 tidak? Aku lupa tidak membawanya. Aku bawa 3, nih aku pinjamin 1. Terima kasih Hana, nanti aku kembalikan setelah selesai ya. Kembali kasih Naura, dengan siapapun kita harus adil dan tidak boleh pilih-pilih dalam berbuat kebaikan. Nah, itu dia anak-anak hebat, salah satu contoh dari penerapan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial yang dapat diwujudkan dengan membantu teman. Ketika teman kesulitan, kita menolongnya tanpa pamrih. Ini adalah bentuk nyata keadilan dan kepedulian sosial. Wah, anak-anak hebat, kalian sudah menyimak materi dengan baik. Supaya semakin semangat, yuk kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Angkat kaki
kanan serentak. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, menghajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sekarang, mari kita uji pemahaman kalian melalui games interaktif word wall. Silahkan scan QR code atau klik tautan yang ditampilkan di layar untuk memulai bermain. Yuk bermain sambil mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Nah, setelah bermain word wall, masih ada salah satu tantangan lagi nih untuk kalian. Pada LKPD ini, kalian akan menjadi detektif Pancasila yang bertugas menganalisis beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan nilai dalam sila Pancasila yang sesuai beserta alasannya. Cara mengerjakannya, anak-anak silakan scan QR code atau klik tautan yang ditampilkan di layar untuk mengakses dan mengerjakan LKPD tersebut. Sebelum mengakhiri pembelajaran, anak-anak coba renungkan beberapa pertanyaan berikut. Apa hal yang paling kalian ingat dari materi hari ini? Sikap apa yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar? Lalu, setelah mempelajari materi ini, apa yang ingin kalian perbaiki dalam sikap sehari-hari? Nah, anak-anak, mengamalkan Pancasila itu tidaklah sulit dan bisa kita lakukan melalui kebaikan-kebaikan kecil setiap hari. Ketika kita berbuat satu kebaikan, tanpa sadar kita sudah menghidupkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita. Yuk, mulai dari sekarang kita terapkan nilai-nilai Pancasila di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jadilah anak yang hebat, dan mari terus mengamalkan Pancasila dengan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.